Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali bertemu lagi dengan saya Pendeta Stefanus Gunawan Agustinus. Hari ini saya ditemani seorang anak muda yang luar biasa, Yehuda ya, yang menemani saya membantu dalam bermain musik. Semoga pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membawa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan datang di altar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, kudanya Yesus. Apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bawa segala beban hidup kita, segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Mari bersama datang pada Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Mari bersama-sama umat Tuhan, sujud di altarnya. Kita percaya sesuatu terjadi. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan, Kau Allah yang mulia. Glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami bawa hidup kami di altar-Mu, oh, di altar-Mu.
saat tak seorang pun mengerti hati kami, beban kami, namun Kau tahu, Kau mengerti. Yesus, Kau memeluk, Kau menopang kami selalu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat, Kau tempat perlindungan, Kau tempat perlindungan, Kau tempat kami mengadu. Oh, haleluya. Kau pedulikan kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya.
sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Mari terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Terima keubahan hidup dari Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yes, yes Lord Jesus. Sungguh kami percaya ada sesuatu yang terjadi ketika kami berada di altar-Mu Tuhan. Mungkin pada saat kami datang di altar-Mu, secara dunia masalah belum selesai. Tetapi kami percaya ada sesuatu yang terjadi. Hati kami mulai akan merasakan damai sejahtera. Kami mulai akan mengalami kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu masalah yang seolah-olah tadinya begitu berat, bagaikan gunung yang begitu besar. Ketika Engkau mengubah hati kami, hidup kami akan melihat masalah itu tidak lagi begitu besar, tapi begitu kecil dan begitu mudah. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau Allah kami, Allah yang hebat Tuhan. Dan kami sangat bersyukur hari ini kembali kami boleh bersaat teduh bersama-sama. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga benar-benar kami dapat menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya. Kita kembali boleh bersaat teduh, datang kepada Tuhan bersama-sama. Dan bahkan dalam saat teduh ini, seperti biasa kita membaca setiap saat teduh satu pasal ya. Dan kita berurutan dari seluruh kitab Perjanjian Baru pelan-pelan, dan hari ini tanpa kita sadari sudah sampai pada kitab atau surat Petrus yang pertama ya. Puji Tuhan, surat Petrus pasal yang pertama. Baik, saya akan bacakan bagi saudara surat Petrus pasal yang pertama ya, surat Petrus yang pertama pasal yang pertama. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan. Saya akan ulangi bagian ayat yang terakhir dari pasal ini. Sebab semua yang hidup. Artinya baik hidup saya dan saudara juga sama ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini izinkan saya mengingatkan kepada semua orang, Bapak, Ibu yang mengikuti saat teduh ini, saudara yang mengikuti saat teduh hari ini, bahwa ternyata hidup kita diingatkan oleh firman Tuhan tidak selamanya. Hidup kita seperti rumput, kemuliaan, kemegahan, kehebatan, apapun yang ada pada kita yang dipuji oleh orang, dikatakan oleh Alkitab seperti bunga rumput. Hari ini ada, besok bisa layu. Seberapapun mulianya Anda, suatu saat segalanya akan berlalu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu yang tetap untuk selama-lamanya. Dan ketika saudara dan saya menyadari hal ini, tentu seharusnya saudara dan saya tahu
mana yang seharusnya kita pentingkan dalam hidup ini. Apakah kita mau pentingkan hidup di dunia ini dan segala kemuliaannya yang sementara itu? Ataukah kita mau pentingkan hidup sesuai firman yang dikatakan tadi selama-lamanya? Semuanya adalah pilihan. Semuanya itu tergantung Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semuanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mana yang kita pilih? Saya secara pribadi ingin mengajak saudara memilih apa yang kekal. Dan kalau hari ini saudara yang dikasihi Tuhan dalam kondisi sedih atau dalam kondisi yang berbahagia, izinkan saya mengingatkan bahwa itu tidak selama-lamanya. Kesedihanmu tidak selamanya. Kebahagiaanmu juga tidak selamanya. Semuanya seperti rumput dan seperti bunga rumput. Jangan terlalu larut di dalamnya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan dan terlalu larut dalam kebahagiaan. Larutlah dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah yang kekal dan bernilai selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan diberkati hari ini lewat renungan firman Tuhan dan membuat saudara semakin hidup berfokus kepada Tuhan, bukan pada dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur karena Kau mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami sementara. Seberapapun sedihnya kami hari ini, itu sementara. Seberapapun bahagianya kami hari ini, kami juga harus sadar itu sementara. Biarlah kami tidak terlalu larut dengan yang sementara itu Tuhan. Tolong kami agar larut dalam apa yang kekal, yaitu firman-Mu. Buat pikiran kami terfokus bukan pada yang fana, yang sementara. Tapi biarlah pikiran kami, hidup kami terfokus pada apa yang kekal. Yaitu pada pribadi-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersyukur padamu. Petraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan hidup kami. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa sama-sama pribadi lepas pribadi untuk orang-orang yang kita kenal yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan buat pertobatan mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia dimanapun itu, yang mana beberapa dari antara mereka seizin-Mu mengalami siksaan, penderitaan, dan penganiayaan karena nama-Mu. Kami bersatu hati berdoa, Tuhan kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kiranya kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia. Biarlah pemulihan, damai sejahtera dan berkat-Mu ada atas Indonesia. Ampuni Tuhan kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas bangsa kami. Tuhan, kami juga datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu agar banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu di bangsa negara kami. Kemuliaan-Mu kiranya dinyatakan dengan luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan,
untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus ikhlas di dalam melayani-Mu. Kiranya Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami boleh lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah-tambah pada mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit. Bapa, saat ini kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya kuasa jamahan-Mu tetap sama Tuhan. Dan kami berdoa bila masih ada di antara kami yang mengalami masalah. Dan kalau misalnya semua masalah itu terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan kami dan tolong agar kami dapat sungguh-sungguh bertobat kepadamu. Dan kami berdoa biarlah dalam segala masalah problem yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan memberikan kami sukacita. Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus terikat dalam dosa. Maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk kita mengambil waktu sejenak bagi doa-doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan masuk dalam doa pribadi masing-masing. Baik, sudah ya? Mari kita lanjutkan doa kita. Kita tutup doa kita dengan dalam doa. Ya, mari kita tutup satu doa hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya sekarang Tuhan Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.